Narsis jadi ngomong juga aja. Saya rasa kalau kita bicara soal Indonesia tahun 2020, hambatan terbesar yang dimiliki oleh orang-orang anak-anak muda sebaya sekarang adalah tidak adanya goal. Tidak adanya goal mengakibatkan tidak adanya plan dan strategi. Tiga hal ini saya rasa sangat penting. Dipencet lagi mas, pencet dari luar tulisannya. Nah, goal. Terus di bawah goal itu ada plan dan strategi. Artinya kalau misalnya saya sebagai filmmaker seperti saya, goal saya adalah ingin menjadi seorang filmmaker yang kalau misalnya saya mati, saya meninggalkan karya seperti apa dan film-film saya berbicara tentang apa. Begitu saya tahu goal saya apa, untuk menuju itu saya bisa bikin plan dan strategi. Banyak sekali teman-teman kita di film yang sudah berkarya di film, pada awal-awal karirnya mereka berusaha untuk membuat sesuatu yang sangat berguna, yang sangat bermutu, tapi karena mereka tidak punya goal, mereka tidak men-set plan dan strategi mereka, sehingga mereka bisa melenceng. Ada tawaran dari produser yang mencari duit doang, disuruh bikin film yang asal-asalan, yang syutingnya cuma 5 hari, langsung dibawa ke bioskop, bisa. Ini saya bilang tadi, goal, what am I trying to say as a filmmaker? Kalau saya terus terang, kalau bikin film merupakan reaksi sosial saya. Jadi dari mulai film saya jadi Johnny, yang saya tulis dulu, nggak pribadi, banyak ngomong ya ternyata. Oke, jadi Johnny dulu saya bikinnya ketika masih kuliah, dan saya melihat banyak sekali teman-teman saya yang berusaha untuk masuk menerima banyak pekerjaan yang mereka sendiri tidak suka, tapi mereka melihat banyak uangnya mereka terima, dan akhirnya mereka sebagai manusia hanya sebagai pencetak uang, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang really say something. Nah, sekarang banyak sekali orang bicara soal komersialisme dan idealisme. Kalau saya bilang these two are bullshit. Commercial idealism, who cares? Yang paling penting kan, kalau saya sebagai bicara sebagai seorang filmmaker, what am I trying to say? Nah, kebetulan karena saya membuat film based on reaksi sosial saya terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Dari mulai film saya dari Johnny, Kala itu dibikin tahun 2007, tapi idenya dari tahun 2002. Pada saat itu saya mulai sadar bahwa Indonesia tidak dikenal oleh orang-orang yang tidak berpikir, tidak menggunakan logika untuk berpikir, malah banyak menggunakan mistisisme, ya. Gitu. Terus dalam berkarya, saya rasa juga saya sering bicara sama teman-teman saya, kalau misalnya saya ngasih seminar atau workshop, saya selalu bilang, kalau misalnya kamu bertahan di dunia seni, di film, di musik, kita harus bisa menjadikan diri kita indispensable. Artinya kita punya keunikan yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Kalau misalnya ada produser mau bikin film tertentu yang bermutu, yang seperti apa, spesifik, pasti mereka harus menggunakan kita. Jadi saya selalu ngomong ke teman-teman, kalau misalnya kita mau bertahan di dunia kalau misalnya bertahan di bisnis ini, kita harus bisa bertahan. Ini film, oh kenapa ini adegannya? Oh ternyata film bisa nyala. Oke. Ini film saya Kala, by the way, tahun 2007 saya membuat film noir. Pada saat itu memang belum ada Indonesia yang bikin film noir, dan terus terang ini adalah kalau bisa dibilang film noir pertama yang pernah dibuat di Indonesia. Saya tidak mau dicap sebagai filmmaker komedi, karena sebelum ini saya bikin film nulis arisan dan jadi Johnny, dan pada saat itu orang mulai berpikir bahwa saya adalah membuat film drama komedi, dan saya langsung mengatakan itu dengan membuat Kala. Dan ini film saya yang tadi tidak disebutkan, Pintu Terlarang. Ini juga salah satu film yang banyak orang bilang tidak bisa didefinisikan karena memang aneh, dan memang aneh. Film ini endingnya ada 4. Terserah mau pilih apa, kayak zaman dulu, pilih sendiri petualanganmu, ada A, B, C endingnya, terserah. Agak lama yang satunya. Next. Oke, nah sekarang kalau kita ngomong apa ini lagi, next. Ya, saya ada proyek sekarang yang berhubungan dengan Indonesia tahun 2020. Judulnya On Rock Musikal. Ini adalah reaksi sosial saya terhadap hal yang saya lihat di Indonesia, bahwa sekarang banyak sekali kelompok orang yang memaksakan apa yang dia percaya, apa yang dia anut, dan dia paksakan. Dan saya rasa ini adalah masalah terbesar di Indonesia sekarang. Kalau misalnya tidak bisa kita selesaikan masalah narrow mindedness dan picikan ini, segala hal apapun yang ingin kita capai tidak akan bisa, karena yang ada hanya akan ada bentrokan. Karena perbedaan banyak sekali dalam Indonesia, dan mulai suku, banyak sekali grup bla bla bla. Kalau misalnya tidak bisa kita tumbuhkan dalam setiap karya kita, bahwa kita harus menerima perbedaan, tahun 2020 kita akan berada seperti ini. Next. Nah, di tahun 2020 di dalam cerita On Rock Musikal ini ada sebuah pulau baru yang dibuka oleh pemerintah, namanya Pulau On Rock. Pulau On Rock ini ditujukan untuk orang-orang yang tidak memenuhi standar behavior, tidak memiliki standar kelakuan baik yang ditetapkan oleh undang-undang
pada saat itu ada undang-undang namanya anti pornografi dan pornografi. Bukan pornografi dan pornografi, lebih parah dari itu. Mau ngomong kata telanjang aja nggak boleh. Ngomong kalau misalnya di kita ke sekolahan di buku-buku ada namanya penis, vagina, ada ganti sama oh. Jadi kalau misalnya anak SD ngomong, kita ujian ada soal oh sama oh kayak, iya ada fungsi oh wanita dan pria. Jadi bingung yang mana fungsi oh, yang mana oh ya. Oh bingung ya. Gitu. Nah, orang-orang yang tidak memenuhi standar moral quote unquote Indonesia tahun 2020 bakal diadili kalau misalnya mereka terbukti bersalah, mereka akan dibuang ke Pulau On Rock gitu ya. Nah, kabar-kabarnya karena Pulau On Rock ini adalah digambarkan sebagai tempat di mana orang-orang yang tidak punya moral, tidak punya values tinggal di sana, tidak punya kemanusiaan. Setiap yang masuk ke sana tidak bakal bisa keluar lagi, karena begitu masuk ke pulau itu bakal dipotong-potong, disiksa, dipanggang, dimakan. Jadi semua orang di Indonesia pada saat itu tahun 2020 hidup dengan penuh ketakutan. Sementara itu perkembangan kemajuan di Indonesia tidak ada maju-majunya karena kita tetap berkutat pada hal yang sama, masih tetap pada masalah pemaksaan keyakinan atau pemaksaan kehendak gitu ya. Ini salah satu gambaran dari gosip-gosip di Indonesia tentang keadaan Pulau On Rock, sangat mengerikan. Nah, ternyata ada seorang penulis novel religi dalam cerita Pulau On Rock musikal ini. Dia selalu mengikuti peraturan yang ditentukan, dia tidak pernah melakukan apapun yang katanya bisa melanggar moral dan sebagainya. Ternyata justru dia bersalah karena ketika dia meluncurkan novel dia yang terbaru, di dalamnya ada kutipan lagu Ebit GAD yang bunyinya kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Akhirnya dia dibuang ke Pulau On Rock. Tapi ternyata begitu sampai di Pulau On Rock, dia melihat ternyata di Pulau On Rock justru orang-orang yang katanya tidak punya kemanusiaan, tidak punya value, tidak punya moral, di sanalah berkumpul pada orang-orang yang bisa saling menerima, bertoleransi. Tujuan saya untuk membuat On Rock musikal ini adalah, kenapa saya bikin musikal? Karena saya membuat, kalau saya bikin teater yang abstrak, absurd, mungkin orang nggak bakal gampang untuk menerimanya. Kalau misalnya saya bikin teater musical, itu lebih accessible, orang bisa nikmatin lagu-lagunya. Tapi ketika mereka pulang, saya harap nanti anak muda yang menonton bisa dapat pikir, oh ternyata betul juga ya kalau misalnya kita menyelesaikan masalah yang satu ini. I think kalau misalnya kita mau ngomong soal bagaimana kita ngelakuin bla bla bla, penting juga, tapi ada satu hal yang saya rasa harus ditularkan. Yang harus ditularkan itu adalah open mindedness. Tahun 2020 kalau misalnya tidak menyelesaikan masalah narrow mindedness kita pada saat ini, we will never reach there safely. Thank you.